Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan materi kali ini kakak akan membahas tentang salah satu organel ya, di mana organel ini ya merupakan organel yang sama akan tetapi dalam pada sel tumbuhan maupun sel hewan ini namanya berbeda adik-adik. Jadi untuk sel hewan ya, organel ini sering disebut dengan badan Golgi adik-adik. Akan tetapi ya, pada sel tumbuhan adik-adik, organel ini sering disebut dengan istilah diktiosom. Perbedaan ini terjadi karena mungkin bentuknya yang berbeda akan tapi fungsinya itu sama adik-adik. Nah, organel ini ya untuk badan Golgi adik-adik ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli yang bernama adik-adik, ahli tersebut bernama Camillo Golgi. Waktu itu Camillo Golgi ini adik-adik ya adalah seorang ilmuwan dari Italia ya yang meneliti bahwa ternyata ada organel sel yang jumlahnya itu ya sekitar 10 sampai 20 di dalam sel ya, seperti itu. Itu yang pada sel hewan, akan tapi pada sel tumbuhan itu bisa ditemukan ratusan badan Golgi atau diktiosom seperti itu. Nah, di mana si Camillo Golgi ini adik-adik menemukan organel sel yang berupa badan Golgi ini, bentuknya itu dia ini terdiri dari sekelompok kantung pipih adik-adik. Ya. Sekelompok kantung pipih di mana kantung pipi ini dibatasi membran yang dinamakan sakula adik-adik. Nah, seperti ini. Dibatasi membran ya, di mana membrannya di sini ya dinamakan dengan sakula adik-adik. Seperti ini ya. Nah, di dekat sakula ini nanti terdapat vesikel, ada yang dinamakan dengan vesikel sekretori adik-adik. Di mana vesikel sekretori di sini ini berupa gelembung bulat seperti itu. Badan Golgi ini adik-adik ya pada tumbuhan atau diktiosom ini nantinya terjadi pembuatan polisakarida dalam bentuk selulosa yang digunakan sebagai bahan penyusun dinding sel. Jadi kalau pada diktiosom adik-adik ini khusus di sini terjadi pembentukan selulosa. Seperti kita ketahui bahwa tumbuhan itu memang kaya akan selulosa yang terdapat pada dinding selnya adik-adik, seperti itu. Nah, adik-adik ya, jadi kalau kita sudah mengetahui seperti ini, maka kalau kita telah secara umum ya, badan Golgi ini memiliki fungsi ya, antara lain yang pertama, dia ini secara aktif terlibat dalam proses sekresi adik-adik, terutama pada sel-sel kelenjar. Selanjutnya adik-adik, yang kedua, dia ini nantinya membentuk dinding sel, tentunya pada tumbuhan adik-adik, karena kita ketahui kalau sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, seperti itu. Nah, adik-adik, selanjutnya yang ketiga ya, karena seperti kita ketahui tadi yang membentuk dinding sel karena memang di diktiosom terjadi pembentukan selulosa. Selanjutnya yang ketiga adik-adik di sini ada menghasilkan lisosom. Selanjutnya ya, fungsi yang keempat ya, itu adalah membentuk akrosom pada spermatozoa adik-adik. Nanti pada akrosom pada spermatozoa ini adik-adik nanti berisi enzim untuk memecahkan dinding sel telur adik-adik, seperti itu. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, adapun fungsi yang terkait dengan fungsinya yaitu membentuk dinding sel, kemudian nanti sekresi di sini adik-adik menghasilkan lisosom. Di sini kakak akan menampilkan sebuah gambar terkait dengan fungsi-fungsi dari badan Golgi, yaitu seperti ini adik-adik. Nah, di sini adik-adik dapat perhatikan bahwa pada gambar ini ya, ini ada aparatus Golgi. Jadi aparatus Golgi itu yang ini adik-adik. Nanti di sini kalau pada proses sekresi dia seperti ini adik-adik.
Jadi nanti ada protein ya, ada kemudian di sini terbentuk transport vesicle ya. Kemudian nanti masuk di setiap lekukan ini terus seperti itu sampai nanti di sini dihasilkan secretory vesicle secretoris adik-adik. Jadi nanti proteinnya itu dikeluarkan seperti itu. Jadi itu fungsi dari badan Golgi adik-adik, mekanismenya kurang lebih seperti ini. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang organel badan Golgi dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada konten organel sel selanjutnya.